di mata sutradara dengan cara menjual teman sendiri. Menjual teman sendiri itu maksudnya gimana? Diguna-guna seperti itu. Oh, ngejahatin teman sendiri. Nah, seperti itu kurang lebih. Oh, supaya nggak begitu dilirik sama produser atau misalnya nggak dipakai lagi gitu ya? Nah, banyak mas, banyak. Gimana misalnya contoh faktornya? Yang paling mahal itu sperma gajah liar, yang paling mahal. Gitu loh. Kalau ini kan ternakan. Benang ini benang biasa? Benang biasa mas. Benang jahit? Benar. Oh. Tuh, udah biarin aja. Panjangin benang tadi masih ingat kan? Iya. Mana itu benang? Kaget gua. Bisa di badan, bisa di area wajah gitu loh. Oh. Wow. Halo sobat-sobat halus sekalian, gimana kabarnya? Setelah kemarin kita ketemu dan ngobrol sama beberapa tamu yang gue undang di sini, kali ini gue kedatangan satu orang tamu yang dia juga sudah sangat lama malang melintang dalam dunia mistis. Dia juga beberapa kali juga muncul di beberapa layar kaca. Bagaimana sepak terjangnya, bagaimana dia mengawali kiprahnya ini, bagaimana kemudian dia bisa membantu banyak orang di luar sana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Mas Berry. Apa kabar Mas Berry? Alhamdulillah baik Mas Radit. Alhamdulillah baik ya. Mas Berry, aku enaknya nyamannya aku manggil Mas Berry. Ini Berry apa nih? Berry SGA ya, Sanggetar Alam kan terlalu panjang ya. Iya, jadi makanya singkat aja SGA gitu. SGA, tapi aku manggilnya Berry aja nggak apa-apa ya? Berry aja nggak apa-apa. Oke, sebelumnya untuk ngobrol lebih panjang, Mas dapat gelar itu sebagai namanya Sanggetar Alam. Bisa cerita nggak filosofi di balik itu semua? Sanggetar Alam itu apa? Gimana bisa mendapatkannya? Oh, jadi kita itu terah ya dari almarhum kakek. Almarhum itu wafat di usia 180-an, Mas. Gimana dibilang? Wafatnya itu di usia 180-an. Oh iya, ada orang bisa bertahan hidup sampai dengan 180 tahun? Iya, benar. Wow. Oke, di mana tinggalnya waktu itu kakek? Asli Bengkulu, Mas. Bengkulu? Bengkulu. Oke. Tapi kan beliau dari Pakistan dulunya. Oh, basicnya kakek itu dari Pakistan? Pakistan, benar. Nah, jadi itu ceritanya, saya itu dalam keluarga itu paling bandel, Mas. Oke, paling bandel gitulah ya. Jadi sebelum almarhum itu wafat, saya pernah dipanggil dulu ke tengah-tengah sawah. Jadi kata kakek, kamu tidak akan menerima warisan apapun, maupun harta, maupun tanah, maupun ya semacam itulah, semacam harta. Tapi kamu akan diwarisin satu buah ilmu yang bakal kamu bawa di perantauan dulunya itu, Mas. Oke, itu usia berapa Mas waktu itu, Mas? Itu mungkin masih SMP lah ya, di usia SMP gitu loh. Nah, karena saya nggak ngerti yang seperti itu kan, nggak ngerti, Mas. Ya? Apalagi kehidupan di seberang sana kan yang taunya hanya main gitu loh. Di tapak saya dipegang di sini, Mas, pundak saya. Ketika pundak dipegang itu angin kenceng. Angin kenceng di sawah itu mungkin kurang lebih sekitar 10 menitan. Oke. 10 menitan, angin berhenti. Pas angin itu berhenti, saya pegang di tangan kaku. Kaku saya pegang, saya turunin tangan kakek gitu. Terus tiba-tiba lemes. Nah, ketika lemes itu saya panik dong, Mas. Ya. Karena takutnya ntar dibilangnya membunuh gitu kan ya. Nah, di situ saya panggil dulu almarhum Bapak. Panggil almarhum Bapak, katanya itu kakek udah nggak ada. Nah, tapi saya belum cerita tuh maksud kakek naruh pundak nih. Oke, sebentar. Kakek udah nggak ada, masih meninggal? Langsung meninggal saat itu juga. Setelah megang, Mas? Bener kali. Oh ya, di sawah itu? Di sawah. Wow. Jadi hitungan cuma 10 menit, angin kencang, habis itu udah nggak ada. Saat itu selain Mas Berry di sawah itu ada yang lain nggak? Nggak ada. Cuma berdua berarti? Cuma berdua doang itu. Cuma berdua. Nah, cuman saya nggak cerita nih
apa maksud kakek naruh tangan di pundak saya gitu sama keluarga. Selang 40 hari saya itu ada mimpi ketemu almarhum kakek kembali. Dia berkata ada kitab di bawah tempat duduk ketika saya udah nggak ada. Gitu loh. Itulah yang diwariskan kakek untuk kamu. Seperti itu. Nah dari kitab itulah saya ambil, tapi saya nggak buka ketika sampai saya itu lulus dari SMA. Jadi kitab apa ada di mana itu? Di tempat kakek duduk di sawah? Itu semacam kitab zaman dulu ya. Kitab-kitab tulisan aksara zaman dahulu. Tadi Mas bilang sorry, itu ada di bawah tempat duduknya si kakek. Benar, ya. Di sawah. Di sawah. Di tanah berarti. Di tanah ya. Oh. Jadi kitab itu juga saya tafsirin ketika udah menginjak Pulau Banten. Nggak ngerti. Maksudnya gimana? Jadi saya merantau ke ibu kota. Dari Bengkulu nih. Dari Bengkulu. Saya merantau ke ibu kota. Mungkin setengah jalan perjalanan saya itu ingin ke Banten. Dulu itu ke pesantren Abah Uci, Cilongok. Banten. Iya, Cilongok. Jadi saya minta tolong kepada beliau untuk mengartikan dari aksara kitab itu. Kitab ini akhirnya diambil pada saat itu juga? Iya. Gitu loh. Dari mimpi itu ya? Dari mimpi itu. Tapi saya pakai kitab itu ketika udah lulus dari SMA. Gitu, lulus dari SMA. Jadi udah 3 tahun kitabnya itu disimpan. Disimpan. Saya itu mimpi pas acara Haulan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gitu. Mimpinya itu diminta ke Cilongok. Ada apa di Cilongok? Nah, awalnya saya nggak tahu. Awalnya saya nggak tahu. Saya ke Cilongok, baru tahu itu namanya Abuya Uci. Dipanggil Abah Uci ya. Abah Uci. Di Cilongok. Di Cilongok gitu. Abah Uci ini siapa, Mas? Abah Uci itu sosok Paku Banten atau sosok guru ya. Sosok guru di daerah Banten gitu. Yang terkenal dengan karomahnya, Mas. Karomah beliau itu sangat banyak gitu loh. Karomah beliau itu. Jadi memberanikan diri untuk bertanya ini isi dari kitab tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kitab tersebut berisi tentang ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan. Benar. Tapi tidak bisa langsung dipergunakan. Karena belum ada dasar dari situ, Mas. Dasar dari Mas Berry sendiri? Iya, benar. Oh, dasar untuk bisa menguasai. Benar. Setelah itu dia mereferensi saya pergi ke Tebu Ireng. Oh iya? Iya. Minta santren di situ selama kurang lebih dulu 3 tahunan lah. Di Tebu Ireng? Jombang. Hanya untuk belajar pengobatan. Gitu loh. Hanya untuk belajar pengobatan. Setelah 3 tahun berlalu, saya diminta pergi ke Bangkalan, Madura. Bangkalan Madura. Saya nggak bisa sebutin itu ya, karena profesi banget. Intinya dia tengah laut. Gitu loh. Ini bentuknya apa? Pesantren atau? Pesantren juga. Pesantren juga. Dan tidak menerima santri banyak, Mas. Itu maksimal 10 di zaman itu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Belajar juga ilmu pengobatan. Oh, semakin mendalami lagi nih ilmu pengobatan. Tapi kalau kita ngomongin belajar ilmu pengobatan seperti apa sih, Mas? Kalau kita lari ke tradisional ya. Tradisional tuh urut kah atau pengobatan penyakit kah atau keseleo kah? Kan banyak nih pengobatan. Benar. Ke non medis ya. Kayaknya istilah sekarang itu orang praktisi ya, spiritual. Seperti itu. Contoh-contoh yang diobati misalnya apa aja, Mas? Penyakit yang tidak terdeteksi oleh ilmu kedokteran. Misalnya ya bahasa zaman sekarang itu sihir kali ya. Sihir, santet. Lebih kuatnya ya, iya. Sihir itu kan terbagi zaman sekarang kalau di Jawa Barat terjadi namanya santet. Ada santet, buku ganjang, terus teluh, tenung seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Menarik. Mas mendalami kemudian di Madura. Benar. Di tengah laut itu berapa lama, Mas? Itu sekitar 2 tahunan.
Total belajar pengobatan sudah 5 tahun nih, 3 tahun di Tebuirang, 2 tahun di Madura. Benar. Oke, setelah itu belajar lagi, balik lagi ke Banten. Diminta nguasain pengobatan kembali. Nah, yang jadi pertanyaan saya satu, fungsinya kitab itu apa gitu? Saya hanya diminta belajar, tapi tidak diberitahu dengan isi dari kitab. Iya, karena 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk belajar kan. Benar. Sementara Mas punya rasa ingin tahu yang besar banget nih. Nah, udah datang 5 tahun yang lalu disuruh belajar ke sini segala macam. Ini waktunya Mas pengen tahu ini apa. Benar. Oke. Ketika saya kembali lagi itu ke guru, Kak Buya, saya bertanya, isi dari kitab saya ini apa? Isinya cuma satu, kamu harus cari jati diri dulu sebelum memegang kitab. Oke. Gitu. Jadi isinya sama, Mas. Yang saya pelajarin dari Tebuirang, yang saya pelajarin dari Madura, itu sama isinya dengan kitab itu. Oke. Gitu. Diartikannya sama dalam artinya segala sesuatu itu memang harus ada perjuangan dari awal. Oke. Jadi napak tilasnya gitu loh. Harus tahu, wah, ngerasain puasa yang 40 hari gitu loh. Bagian dari tirakat ya berarti. Benar ya, ngelakon lah bahasa Jawanya. Okay. Ngelakon seperti itu. Dan itu pun nggak bisa saya langsung terapin, Mas. Nggak bisa? Nggak bisa lagi nyoba ngobatin gitu. Oke. Nggak berani. Jadi singkat cerita, kembali lagi ke cita-cita saya yang awal. Karena saya udah belajar, pengen ngedalamin. Nah, saya pengen tahu nih cita saya kesampaian apa nggak nih? Pengen jadi artis dulunya kan ya. Jadi pertama kali saya masuk itu di... Sebentar, sebelum masuk ke... Artinya setelah 5 tahun itu Mas tetap belum bisa memahami arti dari kitab itu dari kakek? Belum. Oke. Tapi pada akhirnya Mas mengerti nggak isi kitabnya itu? Akhirnya mengerti. Oke, ntar kita akan sampai bagian sana. Akhirnya Mas ke Jakarta untuk mencoba bermain di industri entertainment, untuk di film segala macam, masuk melalui. Benar. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, perjalanan saya di mungkin udah lewat lah Mas ya. Kita masuknya ke arah udah ke mistik aja ya. Ada suatu ketika mau casting dipanggil kantor, katanya, muka kamu kenapa tua sekarang? Ketika itu, maksudnya kata saya, kamu harus berguru lagi. Oke. Saya pulang. Yang ngomong itu siapa? Produser. Kamu harus berguru lagi. Iya, produser yang bicara dulu. Oke. Berguru ke? Maksudnya harus membenahi diri nih, kenapa kelihatan tua. Oke. Saya kembali lagi ke, dulu saya kan ngekosnya di Munjul, Mas. Oke. Ngekos di daerah sana. Cibubur ya? Cibubur. Terus kejadian malam itu yang saya muntah darah. Muntah darah? Muntah darah, Mas. Saya muntah darah, terus kelihatan apa? Dalam impian saya itu di depan rumah saya seperti ada leak, Mas. Leak yang ingin ngebunuh saya dulu itu, Mas. Kenapa? Kita nggak tahu tuh. Oke. Saya nggak tahu waktu itu. Nah, di saat itu saya pergi lagi ke guru, bertanya gitu loh. Ke Banten lagi. Nah, di saat itu guru bilang udah saatnya gerak. Gitu loh. Udah saatnya gerak. Jadi apa yang kamu pelajarin coba kamu terapin di badan dulu, jangan ke orang lain. Gitu loh. Nah, alhamdulillah Mas, saya terapin yang pernah saya pelajarin ilmu itu buat diri sendiri gitu. Hingga akhirnya badan terasa enak. Badan tuh enteng. Jadi Mas kemudian menerapkan hasil belajar selama 5 tahun itu ke dirinya Mas sendiri dulu. Iya, benar. Oke. Nah, saya terapin. Libur tuh vakum. Saya vakum di dunia entertainment, saya vakum. Vakumnya aja itu 2015 akhir. Menggelutinya berapa lama? Berarti dari tahun 2006 aja. 2006. 9 tahun? Iya, kurang sampai 2015 kan? Iya, kurang lebih. Oke, selama 9 tahun. Mas kan ibaratnya tadi Mas cerita Mas sudah belajar dari Tebuirang, di Madura, termasuk juga yang di Banten ya? Cilongok, sorry. Iya, benar. Cilongok, betul ya? Saya pengen tahu deh Mas, di dunia entertainment, di dunia keartisan yang Mas lihat, yang Mas tahu tentang bener nggak sih yang namanya susuk itu ada? Nah, apakah kemudian itu
juga banyak dipakai sama orang-orang yang suka menghiasi layar kaca atau mungkin di panggung-panggung hiburan, dangdut misalnya. Ini menarik nih, benar. Nah, 70% pemain sinetron itu memakai satu susuk. Satu susuk. Kedua juga penglaris ya. Penglaris buat dirinya gitu loh. 70%? 70%. Wow. 70%. Karena saya bermain di Kolosal itu tahu dong teman-teman gitu loh. Oh oke. Mas main di film itu film-film kolosal ya? Kolosal, iya. Oke. Film kolosal. Jadi rata-rata itu memiliki guru spiritual sendiri. Oh, masing-masing artis di kolosal ini punya guru? Oke. Jahat mas, entertainment itu jahat. Jahatnya seperti apa? Gimana caranya dia itu kelihatan bagus di mata produser, di mata sutradara, dengan cara menjual teman sendiri. Menjual teman sendiri itu maksudnya gimana? Diguna-guna, seperti itu. Oh, ngejahatin teman sendiri? Nah, seperti itu kurang lebih. Oh, supaya nggak begitu dilirik sama produser, atau misalnya nggak dipakai lagi gitu ya? Nah, banyak mas, banyak. Gimana misalnya contoh faktornya? Sakit yang tidak sembuh-sembuh. Terus yang kedua juga hasrat seorang sutradara itu hilang ketika melihat pemeran yang tadi diguna-gunain seperti itu. Dan ini biasanya menyerang peran-peran yang banyak dialognya ya? Iya mas. Yang banyak scene-nya? Yang banyak scene-nya rata-rata. Yang mas lihat sendiri waktu itu ada nggak teman dekatnya mas yang kena? Ada. Ada. Dan mas tahu siapa yang guna-guna dia? Kalau untuk yang guna-gunain dia sih kelihatan. Kelihatan. Cuman kan bukan urusan kita gitu larinya mas. Karena nggak berani juga kan berurusan dengan hal-hal yang terlalu mendalam. Seperti itu. Pas temennya mas kena, mas coba bantu untuk menyembuhkan dia nggak waktu itu? Jadi sebenarnya pengobatan spiritual itu dipinta gitu loh mas. Oh diminta. Nggak bisa tiba-tiba ngobatin? Oh nggak bisa. Oh nggak bisa, oke. Karena ada etikanya ya? Benar-benar. Tapi teman-temannya mas tahu kalau mas bisa saat itu? Saat itu nggak ada yang tahu. Oh, mas simpan sendiri aja? Oke, menarik. Jadi karena dia tidak minta, ya tidak mas bantu waktu itu ya? Benar ya. Oke. Sakitnya apa waktu itu? Jadi ada yang muntah darah. Sering muntah darah gitu. Terus setiap tidur mimpinya itu digigitin ular. Dikejar-kejar seperti jin, seperti itu kata dia sih gitu. Ciri-cirinya gitu loh. Oke. Ini mas berarti kan bergelut di dunia film kolosal ini dari 2006 sampai 2015. Ada 70% yang mereka menggunakan susuk gitu ya. Iya. Pertama siapa yang ngomongin susuknya dulu nih? Sebelum ngomongin siapanya. Susuk itu bentuknya seperti apa mas? Susuk itu macam-macam. Satu berbentuk jarum. Kedua itu berbentuk berlian. Yang ketiga itu ada berbentuk pelor. Kalau yang alaminya itu berbentuk beras, benang. Ya itu kayaknya. Fungsinya beda-beda? Beda-beda. Susuk jarumnya ditanam ke dalam tubuh gitu? Ke dalam tubuh. Ih, apa nggak sakit itu mas? Karena secara dunia spiritual nggak ada rasanya sih. Ada rasanya. Fungsinya apa dipakai jarum di dalam tubuh mas? Kalau di bibir itu untuk lawan bicara ya. Jadi semua perkataan itu dipercaya. Gitu loh. Kalau di kening itu untuk wajah. Oke, di kening itu pakai apa biasanya? Bisa susuk jarum, bisa berlian seperti itu. Oke, berlian tuh lebih supaya bercahaya gitu kali. Nah, begitu. Oh, jadi orang lihat dia tuh suka gitu ya. Bener mas. Tapi berliannya sendiri itu kan mahal ya untuk beli ya. Lumayan. Iya ya. Oke, terus ada jarum, ada berlian, ada apa gitu mas? Benang, beras juga. Beras itu ada buat kebal. Jadi beras sama pelor itu untuk kebal mas. Gitu loh. Jadi kebal. Jadi kebal, tahan bacok gitu loh. Oh ya? Katanya seperti itu. Oke. Terus anti tembak seperti itu. Tapi saya nggak pernah sih megangin yang padi sama pelor. Karena saya juga pernah dengar di beberapa podcast, terutama beberapa tahun yang lalu tuh ada podcast yang ngebahas tentang tauran segala macam. Iya, benar. Nah, mereka bercerita
tentang bagaimana dia sih bilangnya bukan dia ya, tapi bilang teman gue sih waktu itu pakai pelor katanya. Saya nggak tahu dia dimakan atau diapain segala macam, cuma dicerita tentang pelor. Walaupun kalau ketemu sama orang yang belajar, maksudnya musuhnya yang belajar juga tingkatan yang lebih tinggi, itu bisa tembus, pelor itu tetap bisa tembus. Nah, fenomena tentang kebal nih, sedikit aja Mas. Jadi ketika dia bisa pakai susuk beras atau susuk pelor tadi, yang melindungi dia itu apa? Apakah makhluk atau gimana? Saya kan nggak ngerti nih. Untuk seperti itu sih jin ya Mas. Jin. Oke. Ya. Mereka itu secara tidak langsung udah membuat perjanjian dengan jin. Oke, menarik. Jadi mereka ini dukunnya atau si orangnya sadar bahwa dia melakukan perjanjian sama jin? Dukunnya. Kalau orangnya nggak mungkin sadar. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Gitu. Karena dia hanya memakai. Gitu loh. Tapi biasanya sih para dukun tuh berpesan ketika ini mau dicabut harus ke saya. Gitu loh. Kalau nggak nanti mati susah. Ada bahasa seperti itu. Oke. Gitu loh. Menarik. Tapi yang benar matinya susah? Rata-rata. Oh, karena masih ada jin yang menempel di badannya dia gitu ya? Iya, benar. Oke. Balik lagi ke susuk Mas. Di dunia entertain segala macam itu kan udah banyak banget, 70% Mas bilang. Ya Mas tahu mungkin di sinetron kali ya? Semua sih. Semua ya? Semua. Ya Mas tahu siapa aja Mas? Ya, satu contoh itu yang mempunyai peran seperti ya pokoknya peran-peran kerajaan ya. Peran-peran kerajaan nih, kayak gini nih. Kupluk begini, kalau di kolosal itu diisi. Diisi apa? Misalnya diisi goib. Jadi supaya kelihatan di kamera itu, penonton ngelihat itu, dia menyatu dengan perannya. Gitu loh. Misalnya perannya jadi Maung Bodas, dia bersatu dengan Maung Bodas. Gitu loh. Kelihatan karismatiknya seperti itu loh Mas. Oke. Tapi Mas Berry sendiri pada saat dulu berjalan pakai itu juga nggak Mas? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung ya. Iya. Kalau dulu Mas pakai susuknya apa? Kalau saya dulu pakainya yang berlian sama jarum. Berlian itu di kening berarti? Oh, saya dari ujung kaki sampai ujung kepala dulu. Oh iya. Iya. Jarum di? Jarum itu saya taruh di tangan. Di tangan terus di kaki. Kalau yang berlian saya taruhnya di kening, bibir. Buat karismatik gitu loh. Oke. Makanya bisa bertahan dulu 9 tahun ya. Yang masangin siapa waktu itu? Waktu itu yang masangin guru kita. Saya dapat guru orang Cirebon. Oh, guru di Cirebon. Benar. Membantu masangin untuk susuk itu. Benar. Oke. Bentuknya kayak gimana sih Mas? Kalau untuk berlian bentuknya ya kecil ya. Kalau untuk berlian gitu loh. Karena saya jarang pernah pegang yang berlian. Gitu. Yang biasa Mas pegang apa? Kita susuk yang ringan sih. Misalnya? Seperti susuk benang. Oke. Susuk benang itu seperti apa Mas? Oke, bentar ya. Wah, di bawah nih. Oke. Jadi guys, Mas Berry atau nama spiritualnya adalah Sang Getar Alam akan menunjukkan susuk benang itu seperti apa. Bagaimana caranya, bagaimana penggunaannya, bagaimana fungsinya, Mas Berry berbaik hati untuk menunjukkan. Oke. Nih Mas, nih. Ini namanya susuk benang. Oke. Dan yang ini mani gajah nih. Oke. Yang dulunya paling terkenal. Oke. Sebelum sampai sana kita ngomongin susuk. Oke. Benang dulu. Benang ini benang biasa. Benang biasa Mas. Benang jahit. Benar. Oh, saya pikir nyatu semuanya. Enggak dong. Oh, satu-satu. Satu. Oke. Kalau begitu ntar harga bisnisnya beda. Bohong ya. Iya. Nih, boleh dilihat Mas. Oke. Guys, ini benang. Kalau buat gue sih benang biasa ya. Gue nggak mengerti bedanya. Apa? Tapi emang tipis banget ya. Tipis kan kalau benang jahit ya, karena terakhir gue jahit itu SMP ya, pelajaran tata busana dulu. Ya buat gue sih ini kayaknya benang biasa. Oke.
ini benang biasa tapi atau gimana Ki? Ya, menurut Mas gimana itu? Ya, ntar kalau saya yang jawab kan dibilangin gimmick lagi, Oke, ntar coba. viral gitu loh. Gua setiap hari jahit soalnya. Iya benang biasa. Iya benang biasa. Oke, iya. Jahit. Iya, seperti ini benang jahit biasa sih, Mas. Menjahit ya? Ya. Teliti dulu Mas, kan bahaya nanti. Oke. Iya, tapi ini tipis banget sih memang. Memang Maksudnya, tipis. ya, tapi ini ya sepanjang yang gue tahu benang jahit sih, Mas. Tapi gue nggak ngerti gimana Mas pencerahannya, Mas. Benang jahit kan? Iya. Iya. Ini mau dipraktekin nggak? Ah, boleh dong. Pasang susuk benang. Iya, gitu. Sebelum dipraktekin, gini. Tadi kan lu cerita nih, Mas. Kalau misalnya pasang susuk itu ada perjanjian segala macam. Atau ada dua-duanya dulu atau gimana? Enggak dong. Nggak. Kalau begini kan kita nggak ada perjanjian. Oke, itu Kalau nggak ada. susuk benang itu nggak ada. Nggak ada. Jadi yang ada Oh, perjanjian itu Susuk pelor. berlian, emas, dan pelor. Oke. Nah, kalau Kalau benang ini pada dasarnya diajukan untuk satu orang. Tapi kalau untuk mempraktekkan tanpa ada doa ya nggak apa-apa gitu loh. Oh, berarti tetap ada doa nggak apa-apa. Jadi Oke. buat edukasi doang gitu. Oke. Oke. Bisa dipraktekin? Boleh? Boleh. Oke. Mungkin gue panggil tim gue kali ya. Boleh, boleh. Hah? Kan jangan gua. Gue yang menonton, bereaksi. Lu aja. Si L aja. Lu aja. Dia kan bagus juga di depan kamera. Kira-kira siapa deh? Iya, oke. Saya diminta sama tim, guys. Harus gua nih. Ini nggak pakai media macam-macam kok kita, hanya media air ya. Ini tadi air dari tim ya, Ya. bukan saya bawa ya. Iya. Masih segel tuh. Nanti dibilangin air gimmick-gimmick lagi. Tangannya Mas boleh ditarikin? Oke, wah. Gua pasangin susuk nih, guys. Iya, segel ya. Segel. Susuknya ini tapi bukan susuk kuda liar ya. Kan. Nah, kita nggak pakai minyak ya. Nggak pakai minyak, pakai air. Oke. Bisa begini Mas? Di bawah, di bawah. Oh, di bawah. Ah iya. Gini ya. Udah biarin aja. Masih ingat kan panjangnya tadi? Panjangnya benang tadi masih ingat kan? Iya. Mana itu benang? Gak ada, guys. Lu ekspresi. Kaget gua. Nih gue jadi kebal sekarang. Oke, ini tapi harus di tangan kah? Oh bebas. Bisa di badan, bisa di area wajah gitu loh. Oh, wow. Ya, Oke. boleh diliatin aja. Takutnya Oke. ini di nggak ada tuh. Tapi Coba digosok, Ini gosok, enggak. gosok, gosok. Gosok, 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 gosok. ini gue jadi sakti nih sekarang nih. Oke, ini kalau ini kan nggak pakai apa-apa ya? bener. Maksudnya kalau pakai apa-apa tuh apa? Ada doanya kah? Ada puasanya kah? Atau apa? Ada ada puasanya gitu loh. Ada semacam ritualnya gitu loh. Ada ritualnya. Oke. Tapi ini bisa dikawinin lagi nggak? Takut ya. Jadi gini, yang seperti ini kita larinya ke ilmu halu ya. Ilmu halu. Ilmu halu ya. Oke. Halusinasi seseorang gitu loh. Ah, Yang kayak gini sih sebenarnya nggak apa-apa, biarin aja di situ.
nggak apa-apa. Siapa tahu sakti habis ini kan? Siapa tahu. Kalau enggak, iya. Oke. Enggak kok, itu aman. Aman. Tapi bisa dikeluarin lagi atau gimana? Oh nggak bisa. Udah nyatu di gua nih sekarang. Udah biarin di situ. Wah, dan guys, gue udah pasangin susuk. Susuknya susuk kuda liar ini. Oke. Fenomena susuk ini juga berarti lo memang bisa membantu untuk masangin susuk berlian, emas, dan yang lain nggak sih, Mas? Dulu bisa. Apa yang membuat nggak bisa sekarang? Semakin takut sih larinya seperti itu kan tanggung jawab kita kepada Maha Kuasa. Gitu. Jadi larinya saya sekarang itu ke tradisional pengobatan misalnya. Jadi kita punya tim nih. Tim kita itu bagian ruqyah beda, terus bagian terapis beda. Oke. Tapi balik lagi nih soal susuk. Apa namanya, dulu kan Mas membantu orang untuk pasang susuk gitu ya. Biasanya yang diminta sama orang-orang itu susuk apa? Susuk ya buat di bibir sama di jidat. Bibir pakai berlian atau jarum tadi? Berlian ternyata. Sebentar, kalau kayak jarum nih dimasukin ke sini, kalau dia jarumnya akan hilang atau dia tetap ada tapi di bibir? Maksudnya kan kalau ngomong tuh ketusuk-tusuk tuh. Secara ilmiah jarumnya tetap di dalam. Tapi kalau secara nyatanya itu nggak ada, hilang. Oh ya? Oh iya sih, karena kalau jarumnya pasti kan kelihatan ya. Benar. Nggak lentur bibirnya ya. Oh gitu, tapi itu bisa dulu masangin. Dulu bisa. Oke. Susuk jarum, terus susuk berlian, susuk emas. Kalau jarum kita bisa dapetin di mana aja ya mungkin ya. Tapi kalau kita ngomongin berlian dan emas, itu dari Mas Berry yang menyediakan atau mereka yang bawa atau gimana? Oh mereka. Dari mereka yang beli. Gitu loh. Mereka beli ke toko emas, bawa ke rumah, minta tolong pasangin gitu. Oke. Kan di awal tadi Mas Berry sempat bilang kalau pada saat pasang susuk itu ada perjanjian ya segala macam. Terus si orangnya itu nggak tahu. Orang yang Mas bantu itu tahu nggak kalau dia ada perjanjiannya? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu ya? Tahu. Kenapa nggak dikasih tahu, Mas? Karena kalau mereka tahu, mereka nggak mau masang. Kalau ada perjanjiannya? Iya. Oh, kenapa kalau begitu Mas tetap pasangin? Ya, pada dasarnya manusia itu maunya instan kan. Nggak mau proses. Oke. Gitu. Oke. Jadi Mas tetap biarin aja dia pasang, tanpa dia tahu konsekuensinya apa gitu ya? Ya paling yang kita kasih tahu ya satu, pantangan itu nggak boleh makan kelapa muda misalnya gitu. Kenapa? Melunturkan. Luntur. Gitu. Oh jadi untuk ngetes ada satu orang artis dia pakai susuk atau enggak, pas lagi main kasih aja kelapa muda, dia mau minum apa enggak gitu? Atau beda-beda? Tiap orang pantangannya beda-beda. Jadi dari sate, kelapa muda, terus sama lidi aren, tahu ya? Lidi kelapa aren. Oh, sapu lidi. Benar. Itu ada juga susuk pantangan yang nggak boleh deket-deket sama lidi aren. Kalau sate apa hubungannya? Kalau sate itu kan dia kayak tusukan ya. Tusukan sate itu, daging ditusuk. Jadi buat orang spiritual itu pantangan. Susuk seperti itu. Oke. Oh, jadi kalau misalnya dia makan itu bisa luntur ilmunya? Lepas. Susuknya tercopot. Oh, kalau begitu gampang dong Mas. Kalau misalnya suatu saat nanti, tadi kan Mas bilang kalau pengen lepas datang lagi nih ke saya, tanpa datang lagi ke Mas atau ke yang orang pintar yang masang. Kalau pengen lepasin tinggal dilanggar aja pantangannya. Dia lepas, tapi perjanjian nggak lepas. Oh, ini lepas tapi perjanjian nggak lepas. Oke, tapi pernah ada ini nggak Mas? Misalnya ada satu orang yang mau pasang susuk nih, misalnya saat Mas masih buka praktek waktu itu misalnya ya. Ada yang gagal gitu. Kalaupun gagal biasanya penyebabnya apa Mas? Apakah dia udah punya pegangan ilmu sendiri, coba ngetes ke Mas, pas mau Mas masukin nggak bisa? Balik kakinya keyakinan sih. Keyakinan. Nah, jadi kalau yang masang itu nggak yakin ya zong. Gitu loh, nggak mungkin bisa masuk. Oke. Kalau yang dipasangnya nggak yakin maksudnya? Benar.
Jadi memang dari sugesti ya? Iya. Oke. Pernah ada kejadian berarti? Banyak. Dia coba untuk pasang susuk di Mas, tapi kemudian karena dia nggak percaya segala macam, akhirnya nggak berhasil. Banyak. Itu sering terjadi. Oke, termasuk komplain juga? Kalau komplain nggak sih? Untuk komplain sih kita balikin lagi. Dasar kamu bawa ke sini, berarti kamu yakin gitu loh. Tapi di hati kamu ada rasa keraguan, ngapain ke sini? Oke, menarik. Dan banyak teman-temannya Mas akhirnya taunya kapan? Atau pernah tahu nggak kalau teman-teman di film saat itu ya, kalau Mas Berry itu bisa? Akhirnya mereka tahu nggak? Akhirnya tahu sih. Akhirnya tahu ketika dulu ada acara kolosal itu di Jambor ya. Jadi ada kesurupan ceritanya. Oke. Lagi ada kesurupan. Film lagi kejar tayang bagus-bagusnya itu. Ada kesurupan. Terus saya punya kakak angkat, sama juga pemain. Pemain film ya maksudnya? Pemain film juga. Terus ada bahasa dia, Ber kamu bisa. Gitu loh. Saat itu saya nolak, nggak mau tuh saya. Udah kasihan tuh kamu bisa. Nah di saat itu saya pegang, alhamdulillah sadar. Nah dari situlah tuh terungkap. Gitu loh. Wah Berry ini ada kemampuan lebih yang dikasih gitu loh. Oke. Seperti itu. Akhirnya teman-teman di sana tuh bisa ya film-film kayak, karena saya juga tumbuh dan kembang nonton film kolosal tuh dulu ya, ada di TPI, Antv, Indosiar segala macam kan. Ada Saur Sepuh, ada apa tuh? Angling Dharma, ada siapa tuh? Grandong itu film apa ya? Misteri Gunung Berapi, ya gitu-gitulah. Jadi sangat dekat banget itu dengan film-film itu. Dulu Mas main di film-film seperti itu contohnya ya. Iya. Nah, yang saya pernah dengar, pernah saya baca, katanya kalau saya nggak tahu kalau di film-film industri layar lebar yang lain ya. Tapi kalau misalnya di film kolosal itu saya pernah dengar katanya ketika mau mulai satu film atau ketika sedang jalan filmnya ratingnya oke, ada ritual-ritual khusus katanya. Mas pernah tahu nggak katanya pakai tumbal apalah segala macam di set? Ada sensitif ya sebenarnya. Ada sensitif. Tanpa menyebutkan filmnya lah. Oke siap. Jadi ritual itu biasanya untuk mengawetkan ya. Mengawetkan tayangan strippingnya gitu loh. Dan itu diminta sama produser dan sutradaranya kah? Biasanya itu inisiatif dari sutradara. Justru dari sutradaranya? Iya. Wow. Bentuknya seperti apa itu? Seperti kepala kambing, kepala kerbau, gitu loh. Rata-rata seperti itu dikubur dengan ada ritual khusus dan ada orang yang khusus juga lah untuk membuat ritual seperti itu. Bisa cerita nggak Mas salah satu contohnya ya tanpa menyebutkan filmnya waktu itu gimana prosesnya? Ya prosesnya sih nggak banyak yang tahu, tapi biasanya ritual itu dijalanin ketika akan tayangnya satu tayangan film itu gitu. Jadi ada ritualnya dan itu seluruh pemain juga ikut dalam ritual itu. Oh, menonton maksudnya? Enggak. Oh, kelompok kecil aja berarti? Oh, oke. Kelompok kecil itu ada ritual supaya filmnya bisa panjang, disukai sama banyak orang gitu ya. Benar, ya. Oh, kenapa harus ada itu? Siapa awal mulanya Mas tau nggak? Saya kurang tahu sih. Tapi itu sudah jadi budaya gitu ya? Kayaknya udah jadi tradisi gitu. Udah jadi tradisi ya di situ ya. Oke, menarik. Dunia film kolosal saat itu baik itu dari sutradara, produser juga oke sama hal itu. Oke. Dan benar nggak setelah itu jadi tayangnya jadi panjang? Sangat. Berapa episode? Yang definisi minimal panjang itu berapa episode sih Mas? Ya misalnya bisa bertahan lah 3-4 tahun atau 5 tahun gitu. Wow. Itu stripping berarti ya? Stripping panjang ya. Stripping panjang ya. Oke. Mas balik lagi ke sini. Ini tadi kita ngomongin tentang susuk benang ya. Ya. Ini apa? Ini mani gajah. Mani gajah itu apa, Mas? Mani gajah itu sperma gajah ya. Sperma gajah. Tapi ada sperma gajah liar, ada sperma gajah ternakan. Oke. Yang paling mahal itu sperma gajah liar. Yang paling mahal. Gitu loh. Kalau ini kan ternakan. Ternakan. Beda, ada warnanya sama beda? Oh beda. Kalau yang liar, beningnya itu lebih mengkristal. Tapi kalau yang ternakan, kristalnya seperti ini.
rada kuning. Oke. Sebentar, itu maksudnya mani gajah itu fungsinya untuk apa, Mas? Mani gajah ini dulu dipakai kebanyakan orang spiritual itu untuk ilmu pengasihan. Ilmu daya tarik lah ya. Jadi kalau orang-orang perkantoran itu makanya untuk bisnis gitu. Oke. Jadi si mani gajah itu diapain? Makainya gimana? Minyak tapi yang nggak ada alkohol ya. Nol alkohol itu dimasukin. Minyak goreng maksudnya? Bukan, parfum. Oh, parfum. Oke. Ya kayak malaikat subuh, maghribi gitu loh. Sulaiman gitu. Ini dimasukin, nanti ada mantra khusus gitu loh, ibaratnya doa khusus. Oh, dimantrain. Oke. Doa khusus itu untuk dipakai ketika bertemu seseorang. Oh, jadi orang yang pegang si air mani gajah ini dimasukin ke satu media botol misalnya, terus diisi sama parfum. Nah, terus sebelum dipakai ada mantranya yang diajarin sama misalnya sama Mas Berry gitu ya. Benar ya. Mantranya apa segala macam. Oke, setelah dibaca mantranya gimana lagi? Nah, ini dipakainya di telapak tangan. Tradisi kita kan orang Indonesia ketika bertemu seseorang kan pasti salaman tuh. Iya. Pasti salaman. Ini di telapak tangan nih. Misalnya saya mau naklukin Mas Radit nih, kita lagi bisnis nih, gitu loh. Saya ajak jabat tangan. Ketika kita jabat tangan, pasti Mas itu kepikiran saya terus nantinya. Oke. Jadi apapun yang saya tawarin, Mas nggak mungkin berani buat nolak. Oke. Itu cuma di telapak tangan aja berarti ya? Karena yang saya tahu waktu itu pernah ada katanya yang pakai mani gajah ini, saya nggak tahu benar atau enggak ya. Jadi diolesin di jempol tangan, ditaruh di jempol tangan gini, terus digini di alis katanya. Oh, itu buat karismatik berarti. Oh, tuh ada benar. Ada. Saya pikir teman saya mau jadi kuda kan, dulu kan begini, terus ya, hei, gitu. Gitu. Ada itu ada. Oh gitu. Oke, menarik. Tapi fungsinya si mani gajah ini berarti tadi untuk bisnis, lawan jenis. Ya udah itu aja Bang. Oke. Ini kan mani gajah itu bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Benar. Itu pertama. Yang kedua, ketika orang mengerti tentang dunia spiritual itu, mereka mencari tapi bingung mencarinya. Mas dapatnya dari mana? Kalau kita dulu dapatnya dari, kita punya forum ya, forum spiritual sendiri, teman-teman di grup gitu loh. Jadi salah satu teman tuh pasti nawarin, ada yang mau gajah nggak nih gitu, seperti itu. Jadi kalau ada yang japri, wah saya mau, itu biasanya dikirim sama mereka. Gitu. Karena kan forum kita itu se-Nusantara. Oke, saya nggak kebayang ya kalau misalnya liar itu gimana dapetinnya ya. Karena ya maksudnya gajah liar kan, saya juga nggak tahu periode mereka kawin itu berapa lama dalam 1 tahun ya. Jadi kalau di kebun binatang gitu atau ternakan kan ya bisa dipantau gitu. Bisa ya. Kalau liar kan kita nggak pernah tahu dia kawinnya di mana segala macam. Jadi ada bahasanya itu sperma gajah liar itu adanya di jidatnya gajah. Maksudnya? Jidat jantannya. Gitu loh. Kalau yang liar gitu loh. Nah, biasanya itu diambilnya di kepalanya. Oh gitu. Kan kalau orang tuh katanya didengkul. Kalau laki-laki maksudnya manusia katanya didengkul. Iya. Ya walaupun itu nggak benar juga ya. Kalau gajah itu di sini. Di kepalanya. Jadi gajahnya dibunuh, diambil dari sini. Oh, nggak dibunuh. Terus? Jadi ketika dia kawin, kalau yang liar biasanya kalau mempunyai mistik mani gajah itu adanya di kepalanya nantinya. Ketika keluar. Itu pun cerita mereka gitu loh. Karena saya sama sekali belum pernah ngeliat tuh yang mani gajah liar gitu loh. Belum pernah punya seperti itu. Oke, menarik. Mas, ini terakhir nih Mas, saya pengen ngobrol tadi Mas cerita tentang ada forum, ada pertemanan segala macam yang kadang suka menawarkan ini dan itu. Kalau Mas sendiri kebetulan saya lihat dari bajunya ini kan ada tulisan Persaudaraan Spiritual Indonesia. Terus itu apa lagi Mas? Sorry. PSL. Apa itu? Persatuan Sumedang Larang. Persatuan Sumedang Larang. Nah, ini Persatuan Spiritual Indonesia dan Persatuan Sumedang Larang ini satu entitas yang sama atau beda? Atau gimana? Beda. Jadi kalau PSI itu Persatuan Spiritual ya Mas ya. Jadi kita di situ ada namanya Gubes, guru besarnya di situ.
terus ada yang mengontrol juga gitu loh. Jadi fungsinya forum itu untuk kita berdiskusi, gitu loh. Berdiskusi misalnya, wah ini seperti ini penanganan seperti apa gitu loh, ini seperti apa gitu loh. Tapi kalau PSL itu Paguyuban Sumedang Larang, itu orang-orang Sumedang, orang-orang sesepuh. Oke. Gitu. Yang belajar juga? Oh mereka enggak. Jadi mereka itu udah mempunyai spiritual tersendiri, gitu loh. Ibaratnya udah sepuh lah ya, rata-rata mereka itu, ya kita bisa bilang spiritualnya lebih jauh lah dari kita gitu Mas. Iya, oke, menarik. Udah berapa lama berarti Mas dari dulu Mas cerita dari zaman SMP soal si kakek, kemudian lulus sekolah SMA, Mas ke mana Cilongok, terus berpetualang dalam dunia pengobatan spiritual dan segala macam, sampai kemudian main di industri film, sinetron sampai tahun 2015, dan tadi Mas cerita juga udah lama nggak buka praktek. Apa yang terjadi? Kenapa nggak lanjutin Mas? Maksudnya kan kalau Mas punya gift ini, Mas bisa membantu banyak orang gitu. Kenapa berhenti? Jadi saya tetap ngobatin. Sampai sekarang? Masih, sampai sekarang masih. Tapi saya tidak membuka praktek ataupun padepokan di rumah. Jadi yang saya obatin pasti orang yang pernah ngerasain sembuh. Seperti itu Mas. Ngerasain sembuh, mungkin dari dia ke dia, dari dia ke dia gitu loh. Udah omongan-omongannya ya? Benar gitu loh. Selalu bisa sembuhkah atau butuh waktu? Biasanya gimana sih Mas proses penyembuhan orang itu? Jadi saya pribadi ngelihat sakitnya Mas ya, sakitnya gitu loh. Makanya saya punya teman-teman itu bagian murid ruqyah khusus, bagian terapi khusus itu untuk pijat gitu. Nah, setiap yang datang ke rumah, saya pasti nanya satu, udah ke dokter apa belum? Gitu loh. Oke, karena Mas selalu mengarahkan untuk dia pergi ke dokter dulu. Benar. Oke. Ke dokter, misalnya ke dokter nggak ada, bagian terapis nih yang maju. Jadi bagian saraf-saraf yang ngerti saraf gitu loh. Mereka cek misalnya baik-baik aja gitu loh, nggak ada di saraf, baru orang spiritual kita majuin. Oh, baru Mas bisa turun untuk membantu. Oke, baik, menarik. Tapi apapun itu, Mas punya alasannya sendiri kenapa tidak buka praktek, dan saat ini hanya orang-orang terdekat atau orang-orang yang pernah kemudian merasa terbantu dengan Mas Berry selama ini, karena kalaupun memang sampai saat ini masih berjalan dan Mas pernah belajar selama sampai 9 tahun ya, itu sesuatu yang sangat sayang kalau memang itu bisa digunakan untuk membantu orang. Kayak gitu. Sekali lagi Mas Berry, terima kasih atas waktunya sudah datang sini. Jangan bosan-bosan. Siap. Mungkin nanti kalau saya ada penelusuran, kalau Mas bisa bantu untuk kita jalan-jalan melihat ke tempat-tempat yang angker. Karena sebenarnya gini, saya tuh adalah orang yang tidak percaya dengan dunia-dunia seperti ini. Karena sampai dengan saat ini saya belum pernah ketemu sama makhluk-makhluk yang kemudian disebut dengan setan dan sebagainya. Jadi kalaupun nanti saya bisa ketemu, saya pengen ngajakin ngobrol. Ada banyak hal yang pengen saya obrol, pengen saya tanya. Kayak gini, tapi saya ngobrolin sama jin dari mana gitu misalnya gitu ya. Itu yang membuat saya penasaran. Jadi sampai dengan saat ini saya masih belum begitu percaya dengan hal itu. Tapi terima kasih sekali Mas Berry sudah meluangkan waktunya untuk datang dan hadir, kemudian menunjukkan bentuk-bentuk ini susuk benang, kemudian ada mani gajah dan sebagainya. Terima kasih sekali atas waktunya Mas Berry. Terakhir pertanyaan saya, ini cara ngelepasnya gimana Mas? Gimana nih cara ngelepasnya? Apakah kalian percaya dengan semua yang disampaikan, apa yang dilakukan dan apa yang terjadi, atau ini hanyalah haluan saja? Ketik di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang yang namanya susuk, tentang yang namanya mani gajah. Terima kasih atas segala waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu, dengan orang-orang yang mereka mengerti tentang dunia spiritual, orang-orang yang menjalani lakon, mereka yang menjalani dunia-dunia misteri. Seperti apa kisah-kisahnya? Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Ki, ini Mas, ini gimana cara ngomongin lagi nih Mas? Ini gimana nih keluarin dia?